Di sebuah kota kecil yang sunyi, terletak sebuah bank tua yang terkenal dengan keamanannya yang tinggi. Namun, takdir akan segera mengubah keadaan tersebut. Sebuah kelompok kriminal yang terampil dan terorganisir merencanakan perampokan besar-besaran di bank tersebut. Kelompok ini terdiri dari 5 orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Ada pemimpin, seorang mastermind yang cerdik bernama Vincent, seorang ahli peretas komputer jenius bernama Maya, seorang spesialis dalam pemecahan kunci dan keamanan bernama Marco, seorang ahli strategi dan taktik bernama Elena, dan terakhir, seorang sopir handal yang dikenal sebagai Carlos. Vincent merancang rencana mereka dengan sempurna. Mereka akan masuk melalui terowongan bawah tanah yang telah Maya ciptakan untuk menghindari pengawasan CCTV dan sistem keamanan yang ketat di sekitar bank. Marco akan menghadapi tantangan utama dalam membuka brankas yang legendaris di ruang ketahanan bank. Hari perampokan tiba, dan kelompok itu bergerak dengan presisi yang luar biasa. Maya meretas sistem keamanan bank, menghilangkan jejak digital mereka. Sementara itu, Marco dengan hati-hati memecahkan sistem kunci elektronik dan mekanis pada brankas. Elena, dengan kecepatan dan kecerdasannya, memandu kelompok melalui lorong-lorong rahasia bank. Namun, takdir berkata lain. Saat Marco berhasil membuka brankas, terdengar alarm darurat bank yang langsung memicu respons cepat dari pihak keamanan. Mereka menjadi lebih waspada dan sigap untuk melacak perampok. Pertempuran antara kelompok kriminal dan pasukan keamanan bank pun dimulai. Elena memimpin kelompok dengan taktik yang cerdik, sementara Carlos menggunakan keahlian mengemudinya untuk menyelamatkan kelompok dari situasi yang sulit. Maya terus bekerja di balik layar untuk meretas sistem keamanan bank, menciptakan gangguan elektronik dan mengacaukan komunikasi pihak keamanan. Vincent, sambil membawa hasil rampokan, merencanakan rute keluar tercepat. Dalam kekacauan tersebut, mereka berhasil keluar dari bank dan mengecoh keamanan dengan memanfaatkan kendaraan khusus yang telah mereka siapkan. Dengan berhasilnya perampokan itu, kelompok tersebut menghilang seperti hantu ke dalam malam. Namun, keberhasilan mereka tidak luput dari perburuan panas kepolisian. Sebuah cerita kriminal yang penuh dengan intrik, strategi, dan ketegangan yang membuat napas penonton terengah-engah. Di tengah malam yang kelam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, sebuah kota kecil yang tenang tiba-tiba terguncang oleh tindakan kejahatan yang meresahkan. Sebuah kelompok perampok berencana untuk merampok sebuah bank yang terletak di pusat kota. Mereka adalah para ahli dalam merancang rencana yang rapi dan eksekusi yang tanpa celah. Kelompok perampok ini terdiri dari 4 orang, masing-masing dengan keahlian mereka sendiri. Ada Tony, sang mastermind dengan otak tajam dan pengetahuan yang luas tentang sistem keamanan bank. Selanjutnya, ada Lisa, seorang ahli teknologi yang mahir dalam meretas sistem keamanan. Pete, mantan petarung bebas, bertanggung jawab untuk mengatasi situasi fisik apapun yang mungkin timbul. Terakhir, ada Emma, seorang pencuri ulung yang terampil dalam menyamar dan merayu petugas keamanan. Rencana perampokan dimulai dengan Tony yang merancang sebuah peta rinci dari seluruh bank, termasuk lokasi brankas dan sistem keamanannya. Lisa, dengan kepiawaiannya, berhasil meretas kamera pengawas dan mematikan sistem keamanan utama bank. Dengan demikian, mereka bisa masuk ke dalam tanpa terdeteksi. Hari perampokan tiba. Dengan wajah tertutup topeng dan pakaian hitam, kelompok ini menyelinap masuk ke bank melalui jalan-jalan sempit di belakang gedung. Mereka berhasil melewati beberapa petugas keamanan yang lengah, berkat kepiawaian Emma yang mampu menyamar dengan sempurna. Saat mereka memasuki ruang brankas, Pete bekerja cepat membuka pintu besi yang tebal. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara sirena alarm yang berdering tajam. Lisa menyadari bahwa sistem keamanan kedua telah diaktifkan secara otomatis. Mereka terjebak. Dalam sekejap, para petugas keamanan bank bergegas menuju brankas. Pete, dengan cepat dan gesit, menyediakan jalur keluar darurat yang tidak terduga. Emma menggunakan kepiawaian merayu dan membuai, membuat beberapa petugas keamanan terpesona dan kehilangan fokus. Tony, dalam situasi yang kritis,
merancang rencana cadangan. Dengan kecepatan pikiran yang luar biasa, dia mengarahkan tim untuk melarikan diri melalui terowongan bawah tanah yang telah dia ketahui sebelumnya. Terowongan tersebut membawa mereka ke tempat yang sepi dan aman. Dengan uang hasil rampokan di tangan, kelompok perampok ini berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Mereka menyelinap keluar dari kota kecil yang kembali tenang, meninggalkan jejak kehebatan perampokan yang mereka lakukan. Kisah perampokan ini meninggalkan misteri di balik identitas kelompok tersebut. Seiring berjalannya waktu, para penyelidik berusaha mengungkap misteri di balik kejahatan yang terorganisir ini, sementara kelompok perampok menghilang entah kemana, siap merencanakan aksi berikutnya. Beberapa minggu berlalu sejak perampokan bank yang berani itu, dan kota kecil tersebut masih dalam keadaan gempar. Para penyelidik dari kepolisian setempat bersama dengan detektif-detektif handal dari kota besar telah ditugaskan untuk mengungkap identitas kelompok perampok misterius itu. Sementara itu, kelompok perampok, yang dikenal dengan julukan Bayangan Malam, beristirahat sejenak di tempat persembunyian mereka yang terpencil. Mereka membagi hasil rampokan dan mulai merencanakan aksi mendatang. Tony memperbarui peta keamanan kota-kota terdekat, sementara Lisa terus mengembangkan teknologi baru untuk mengecoh sistem keamanan. Saat penyelidikan polisi semakin mendalam, petunjuk-petunjuk kecil mulai muncul. Detektif utama, Inspektur Harris, memiliki naluri yang tajam dan merasa bahwa ada yang lebih besar di balik perampokan ini. Ia menyusun timnya untuk memeriksa setiap kemungkinan dan merinci rencana Bayangan Malam dari awal hingga akhir. Bayangan Malam, di sisi lain, merencanakan perampokan berikutnya dengan target yang lebih besar, gedung industri yang dikenal sebagai tempat penyimpanan barang berharga. Mereka menggali lebih dalam, mencari kelemahan dan celah dalam keamanan gedung tersebut. Saat rencana Bayangan Malam mulai terungkap, kepolisian semakin mendekati keberadaan mereka. Inspektur Harris menyusun perangkap dengan berpura-pura melepaskan informasi palsu ke media, mengarahkan perhatian Bayangan Malam ke lokasi tertentu. Ketika malam perampokan tiba, Bayangan Malam meluncurkan aksinya dengan percaya diri. Namun, mereka menemukan diri mereka jebakan di tengah jalan. Kepolisian, dengan persiapan yang cermat, mengepung mereka. Aksi tembak-menembak terjadi, menciptakan suasana tegang di antara gedung-gedung yang tinggi. Emma menggunakan kepiawaian merayu untuk menciptakan kekacauan di antara barisan polisi, memberikan kesempatan kepada Tony, Lisa, dan Pete untuk melarikan diri dari lokasi. Namun, mereka menyadari bahwa ini hanya awal dari pertempuran panjang dengan kepolisian yang bertekad. Dalam pelariannya, Bayangan Malam menemukan persembunyian baru, dan kepolisian masih memburu mereka. Pertanyaan tentang motif sebenarnya dan siapa yang berada di balik Bayangan Malam semakin menjadi misteri yang sulit dipecahkan. Dengan perampokan baru di belakang mereka, Bayangan Malam bergerak ke kota lain, meninggalkan kota kecil yang tetap berusaha memulihkan ketenangan dan keamanannya. Sementara itu, pertarungan antara Bayangan Malam dan kepolisian berlanjut, menciptakan kisah seru yang melibatkan intrik, kecerdikan, dan pertarungan yang tak terduga. Dalam pelarian mereka, Bayangan Malam menyadari bahwa mereka terus dikejar oleh jejak digital dan fisik yang ditinggalkan di belakang mereka. Tony mulai meragukan keamanan internal mereka, merasa bahwa mungkin ada mata-mata di antara mereka. Mereka memutuskan untuk merundingkan dan mengamati setiap anggota tim secara ketat. Sementara itu, Inspektur Harris dan timnya mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang masing-masing anggota Bayangan Malam. Mereka menemukan bahwa setiap anggota memiliki hubungan dengan dunia kriminal yang lebih besar, dengan koneksi ke organisasi kriminal internasional yang misterius. Di tengah pertarungan intens antara Bayangan Malam dan kepolisian, satu anggota tim, Pete, terbunuh dalam suatu insiden. Kematian Pete mengguncang kelompok itu, memicu ketidakpastian dan kekhawatiran. Mereka harus membuat keputusan sulit, melanjutkan perjalanan bersama atau bubar dan mencari perlindungan masing-masing. Pada saat yang sama, Emma mengungkap bahwa dia memiliki informasi tentang sumber daya yang besar yang dapat membantu mereka mengatasi kejaran polisi.
Informasi tersebut melibatkan pertukaran dengan seorang informan yang memiliki akses ke data-data rahasia. Bayangan Malam memutuskan untuk bertemu dengan informan tersebut di tempat yang aman. Namun, mereka menyadari bahwa pertemuan itu dapat menjadi perangkap. Sementara mereka bersiap-siap, kepolisian semakin mendekati mereka, mempercepat waktu untuk mengungkap kebenaran di balik Bayangan Malam. Pertemuan dengan informan itu berlangsung dalam ketegangan tinggi. Namun, Bayangan Malam berhasil mendapatkan data yang mereka butuhkan untuk menyusun rencana melawan kepolisian. Seiring berjalannya waktu, mereka mengetahui bahwa di balik serangkaian peristiwa ini ada kekuatan gelap yang lebih besar yang mencoba memanfaatkan mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Bayangan Malam sekarang menjadi target besar bagi kepolisian dan kekuatan gelap tersebut merencanakan perampokan terakhir mereka dengan harapan membebaskan diri dari kejaran yang semakin intens. Pertempuran antara keadilan dan kejahatan mencapai puncaknya, dan nasib Bayangan Malam dan kota kecil tersebut bergantung pada hasil akhir dari permainan yang rumit dan membingungkan ini. Rencana perampokan terakhir Bayangan Malam terjadi di sebuah gedung megah yang merupakan markas besar kekuatan gelap yang mencoba memanfaatkan mereka. Gedung tersebut dilengkapi dengan sistem keamanan canggih dan pasukan keamanan yang terlatih. Tony, Lisa, dan Emma bersiap untuk menghadapi tantangan terbesar mereka. Sementara itu, Inspektur Harris dan timnya mendekati kebenaran di balik identitas Bayangan Malam dan hubungannya dengan kekuatan gelap tersebut. Mereka menyusun rencana penyergapan yang cermat untuk menangkap para perampok dan mengungkap seluruh jaringan kejahatan yang ada. Pertempuran di dalam gedung tersebut berlangsung sengit. Tony mencoba menembus sistem keamanan yang rumit, sedangkan Lisa berusaha menonaktifkan alarm dan kamera yang mengawasi setiap gerak mereka. Emma beraksi untuk menaklukkan pasukan keamanan yang berjaga di lantai-lantai atas. Ketika Bayangan Malam semakin mendekati tujuan mereka menemui kejutan yang tak terduga. Di tengah-tengah pertempuran, muncullah seorang musuh baru yang ternyata adalah mantan anggota Bayangan Malam yang dikhianati oleh Tony dalam sebuah operasi masa lalu. Pertarungan berubah menjadi konflik internal, menciptakan kekacauan di antara mereka. Namun, Bayangan Malam menyadari bahwa mereka harus bersatu untuk menghadapi musuh bersama yang lebih besar, kekuatan gelap yang mengintai di balik bayang-bayang. Inspektur Harris dan timnya mencapai gedung tersebut dan menyusup melalui pintu belakang. Mereka mendengar suara tembakan dan keributan di dalam, mempercepat langkah mereka menuju sumber kekacauan. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Bayangan Malam berhasil mendekati pemimpin kekuatan gelap tersebut. Di antara sorotan lampu yang redup dan suara tembakan, mereka mengungkap kebenaran pahit tentang rencana besar yang melibatkan manipulasi politik, perdagangan senjata, dan kekuatan korporasi yang gelap. Ketika kepolisian tiba, Bayangan Malam bersama-sama dengan Inspektur Harris membentuk aliansi tak terduga untuk menghadapi kekuatan gelap tersebut. Pertempuran bersama dimulai, menciptakan aliansi unik antara keadilan dan kriminalitas guna melawan musuh yang lebih besar. Kisah ini mencapai puncaknya dengan konfrontasi epik antara Bayangan Malam, kepolisian, dan kekuatan gelap. Dalam kekacauan dan keributan, nasib kota kecil itu dan masa depan Bayangan Malam bergantung pada hasil akhir dari pertempuran yang berubah menjadi pertaruhan besar ini.